Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan nashkuruhu bil lisan wa nashkuruhu bil janan wa nashkuruhu bil arkan. 3 syarat kita sempurna bersyukur pada Allah Tuhan semesta alam. Bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati keyakinan, dan bersyukur dengan amal perbuatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para masyayikh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah yang kami hormati, yang mulia pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah Damai Sejati, Kecamatan Kendawangan, Kiai Haji Jazuli Hasan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Semoga beliau sehat walafiat, panjang usia dalam keberkahan fi ta'atillah wa fi khidmati ummati Sayyidina Muhammad Rasulillah. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, wakil bupati Kabupaten Ketapang, dalam hal ini Kabak Kesra Bapak Oka Mahendra, Forum Pimpinan Kecamatan Kedawangan, pengurus Nahdlatul Ulama, sahabat Gerakan Pemuda Ansor Banser, Pagar Nusa, dan seluruh ormas Islam yang hadir, para santri, para alumni, wali santri, simpatisan, seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Islah Damai Sejati hafidhakumullahu jami'an. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahir dan batin kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rinduan yang sudah bertahun-tahun, pertemuan pertama kali di Ketapang dengan beliau Kiai Jazuli Hasan, rencana demi rencana, tetapi takdir Allah yang terbaik, malam hari ini kita dipertemukan dalam milad yang ke-12 Pondok Pesantren Al-Islah. Semoga bermanfaat dan berkah. Para hadir, kami baru mengetahui ketika itu bahwa nun jauh dari bumi Situbondo di Kalimantan Barat, di Ketapang ini, ada saudara kami yang masih satu buyut, Bani Rawi. Beliau pengasuh Al-Islah, masih ada hubungan kerabat sebagai ponaan. Maka kita dipersatukan tidak hanya dalam kekerabatan, dalam nasab darah, tetapi kita diikat dalam satu lingkaran la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
kita juga dikokohkan oleh satu perjuangan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala tariqati jam'iyati Nahdlatul Ulama. Semoga apa yang telah menjadi wasiat perjuangan para guru-guru kami, para leluhur kami, terus mampu diajarkan, diwariskan kepada generasi demi generasi, penerus bangsa, penerus agama, para santri yang akan membawa bangsa ini menuju kejayaannya sebagai negeri yang dirindukan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah loh jinawi. Para hadir, memperingati hari lahir pondok pesantren adalah ungkapan dari rasa syukur. Rasa syukur yang terdalam atas anugerah nikmat Allah Subhanahu wa taala bahwa di tempat ini, di tanah hijrah ini, tanah perjuangan ini sudah 12 tahun beliau beserta seluruh keluarga, para asatidz, para santri memakmurkan tanah yang berkah ini, damai sejati, sesuai dengan namanya. Semoga menjadi doa dan harapan, menjadi tempat yang senantiasa damai sejati. Al-Islah, tempat turunnya rahmat dan maghfirah Allah, tempat turunnya keberkahan dan luasnya ilmu Allah. Amin, Allahumma amin. Teringat suatu ketika baginda Nabi menjelaskan tentang al-wala luhmatun kaluhmatin nasab. Ketika ada orang memerdekakan budak di zaman dahulu, itu memiliki seperti layaknya hubungan nasab, seperti anak dan orang tua. Kemudian Sayyidina Ali juga pernah menyampaikan, ana abduman allamani walau harfan wahidan. Saya adalah budak sahaya dari seseorang yang telah mengajarkan saya meskipun satu huruf. Apakah saya akan dimerdekakan? Apakah saya akan tetap menjadi budak? Ataukah saya akan dijual? Artinya kepasrahan totalitas seorang murid kepada guru. Tentu yang dimaksud oleh Sayyidina Ali adalah dalam hal ilmu agama. Maka dengan cerdas Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i memberikan satu garis kesimpulan bahwa al-ilmu luhmatun kaluhmatin nasab. Ilmu itu bagaikan darah daging nasab. Bagaimana nasab itu? Kita adalah anak biologis dari kedua orang tua kita. Ada aliran darah orang tua kita. Darah daging orang tua kita mengalir dalam diri kita. DNA kita adalah dari orang tua. Maka ada yang disebut dengan orang tua keguruan. Beliau adalah guru, murabbi, guru ruhani, orang tua ruhani kita. Orang tua yang telah meneteskan cahaya keilmuan ke dalam diri kita. Dari cahaya keilmuan ini menjadi satu pertalian layaknya anak dan orang tua. Maka sering kita dengar seseorang memanggil muridnya sebagai anak muridku. Itu menunjukkan bahwa posisi murid bagaikan anak bagi gurunya, bagi orang tua keilmuannya. Berbahagialah ketika kita memiliki DNA keilmuan atau nasab secara ideologis, bahwa kita memiliki sanad silsilah keilmuan yang jelas dari guru kepada guru hingga kepada gurunya
sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka secara khusus saya ingin berpesan kepada seluruh tokoh masyarakat, kepada para pejabat, pemerintah, dan seluruh lapisan masyarakat. Kami sangat mendukung perjuangan Kiai Haji Jazuli Hasan ini. Semoga beliau terus dianugerahi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dianugerahi keikhlasan dalam pengabdiannya dan senantiasa berada dalam nadrah, pandangan istimewa, pandangan ruhani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang menyebarkan ilmu, orang yang alim, tidak lain adalah penerus perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Nabi menyampaikan risalah agama ini kepada para sahabat, kemudian sahabat menyampaikannya kepada para tabi'in, dilanjutkan oleh para tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, sampailah pada era di mana kita hidup saat ini. Contoh sederhana bahwa ada rahasia keberkahan dalam sambungan keilmuan. Salat yang kita lakukan. Salat yang kita lakukan ini adalah gerakan yang terus diperoleh secara talaqi, transfer keilmuan dari murid yang memperoleh ilmunya dari guru. Guru dulu mengaji kepada gurunya, sampai kepada para sahabat, dididik langsung oleh Nabi. Nabi menjelaskan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka para sahabat ada yang meneliti dengan seksama, dengan penuh perhatian bagaimana Nabi takbiratul ihram, bagaimana Nabi meletakkan bersendekap tangan, bagaimana Nabi membaca doa, apa saja yang dibaca ketika berdiri, iftitah, fatihah, surat-surat pendek, kemudian ketika sujud, ketika ruku, iktidal hingga sujud dan salam. Semua diperhatikan oleh para sahabat. Dan sahabat pun diperhatikan oleh murid-murid beliau, para tabi'in. Sampailah ilmu ini kepada para guru kita. Ketika kita sedang melaksanakan takbiratul ihram, sebenarnya kita ini sedang meniru gerakan baginda Nabi melalui sambungan silsilah sanad guru dari guru ke guru. Andaikan zaman Nabi sampai hingga hari ini sudah 1445 Hijriah, 15 abad. Kalau kita hitung dalam satu abad, rata-rata usia umat Nabi Muhammad ini 60-70 tahun. Berarti dalam satu abad, 100 tahun, setidaknya ada dua tokoh, ada dua orang yang hidup. Untuk hidup di satu abad itu ada dua orang. Kalau rata-rata hidupnya orang 60-70 tahun. Nah, kalau kemudian zaman kita jaraknya kepada zaman Nabi 30 atau 15 abad, berarti ada 30 orang. Karena dalam satu abadnya ada dua orang. Berarti ada 30 orang setidaknya yang menyambungkan keilmuan Rasulullah kepada kita hari ini. Bayangkan dalam satu sholat jamaah besar di sebuah masjid, posisi imam terdepan. Di depan kita ini ada 30 saf. 30 saf. Kita tidak bisa melihat langsung gerakan imam. Bagaimana imam bisa terlihat? Dia takbir, dia ruku, dia i'tidal. Maka kita bisa melihat gerakan makmum dari saf ke saf hingga saf di depan kita.
katakanlah posisi kita di saf terbelakang, saf yang ke-31, 32, maka kita bisa bertakbir ketika makmum yang di depan kita mengikuti gerakan makmum di depannya hingga mengikuti gerakan takbirnya imam. Begitulah kira-kira dalam shaf besar sejarah panjang umat ini, imam kita adalah baginda Nabi Sayyidil Wujud Insan Kamil Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan beliau sedang mengangkat tangan, Allahu Akbar. Kemudian para sahabat mengangkat tangan, Allahu Akbar. Kemudian para tabi'in mengangkat tangan, Allahu Akbar. Tabi'in mengangkat tangan, begitu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, sampai era para a'immah, Imam Ghazali, sampai kepada era Imam As-Suyuti, sampai kepada masyayikh kita. Ada ulama di tanah Jawa, di Kalimantan yang terkenal, semisal Syekhona Khalil Bangkalan, Hadratus Syekh Mas'ari, kemudian ada Syekh Arsad Al-Banjari, ada Syekh Khatib Sambasi. Ini adalah pelanjut, penerus dari para masyayikh guru-gurunya. Dan kita ada di generasi ketiga dari beliau semua, atau keempat bahkan. Ini mata rantai yang tidak boleh terputus, mata rantai emas keilmuan. Agama itu bisa nanti dengan sambungan keilmuan. Kalau beragama tanpa ada sandaran keilmuannya, tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ruhani kita sebenarnya. Maka beruntung para santri memiliki guru yang memiliki sambungan sanad. Jaga beliau, doakan beliau, dukung perjuangan beliau. Insya Allah, semoga kita senantiasa berada dalam penjagaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadir, tentu kita ini memiliki cita-cita dan harapan. Al-Islah memiliki cita-cita dan harapan ke depan. Semoga dari tanah berkah ini damai sejati terus akan tumbuh berkembang, lembaga-lembaga pendidikan yang menyempurnakan kebutuhan masyarakat, khususnya di lingkungan Kecamatan Kedawangan, umumnya nanti di seluruh kabupaten, bahkan untuk kebutuhan Indonesia. Kita butuh, kalau kemudian ini sudah sampai 100 tahun, di tahun 2024, maka dibutuhkan para pemimpin baru. Hari ini anak-anakku adalah generasi emas, yang sekarang mungkin masih usia muda belia, belasan tahun, 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, di 2045 bangsa ini butuh pemimpin yang cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas intelektual. Semoga salah satunya adalah lahir dari negeri, bumi, damai sejati, Pondok Pesantren Al-Islah. Amin, Allahumma amin. Dan ini adalah menjadi jariah para guru-guru, menjadi jariah para kiai, para masyayikh. Karena ilmu yang diajarkan telah tumbuh bagaikan pohon yang ditanam, buahnya telah dipetik. Para hadir, masih dalam momentum yang sama, kita masih dalam bulan Agustus. Tadi sudah disampaikan secara khusus oleh Kiai Jazuli, kita tawassul kepada para pahlawan, para pendahulu, leluhur kita yang telah berjasa. Hari ini kita bernafas, hari ini kita hidup damai. Ini adalah berkah dari beliau semua. Bagaikan pohon yang tinggi menjulang dengan buah-buahan yang melimpah. Ingat, ada akar di bawahnya. Kita hari ini yang tegak berdiri di atas tanah,
Ingat, ada leluhur, ada para pendahulu yang telah terbaring jasadnya di dalam tanah. Seringkali di beberapa majelis saya sampaikan, khususnya dalam perayaan lomba-lomba mengikuti perayaan hari kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tidakkah kita tersentuh merasa malu ketika sebagian saudara-saudara kita merayakannya dengan hura-hura, dengan kegiatan yang kurang ada manfaatnya, bahkan sama sekali tidak bernilai pendidikan. Sedangkan di bawah tanah para pahlawan, para mujahid, syuhada, salihin yang dulu bersama tentara bergabung dalam sabilillah Hizbullah, berjuang untuk menegakkan negeri, untuk menegakkan kalimat suci di negeri ini. Maka tentu kita harus merasa malu. Dan bagi dunia pesantren, bagi kalangan santri, tentu ada cara memeriahkan kemerdekaan dengan tradisi pesantren. Kita di pesantren-pesantren khususnya di Jawa, setiap 17 Agustus sebagian para santri memperingati, mengulang kembali sejarah proklamasi kemerdekaan, mengibarkan bendera, baris berbaris, mengenang jasa para pahlawan pejuang. Kemudian sebagian lagi di masjid atau di musola membaca surat Yasin, tahlil dan doa bersama. Sehingga antara spiritual dan kehidupan berbangsa ini tetap kokoh saling melengkapi. Santri yang patriot terus tumbuh menjadi bagian yang tak terpisahkan. Kita hidup di negeri ini, lahir, tumbuh, besar, dan insya Allah kita akan mati di negeri ini. Negeri yang diamanatkan Allah kepada kita. Maka rawatlah, jagalah, sebagaimana dahulu Nabi diamanatkan oleh Allah menjaga negeri Madinah. Maka negeri Indonesia adalah sajadah tempat kita beribadah. Coba perhatikan di beberapa negara yang penduduknya mayoritas Muslim, beberapa di antaranya masih mengalami ketakutan, kecemasan, tidak aman untuk beribadah ke masjid, terganggu dengan dentuman senjata, bom, ada perang saudara, konflik berkepanjangan, tak usai hingga hari ini. Maka bersyukurlah kita di negeri yang aman sentosa, Indonesia ini. Terus dikumandangkan doa-doa kebaikan. Tadi ada qasidah yang luar biasa. Indonesia, rayalah Indonesia, jayalah. Itu adalah optimisme yang tumbuh dari kaum santri untuk negeri yang dicintai ini. Maka tentu dengan semangat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan sekaligus milad pondok pesantren, ungkapkan rasa syukur ini dengan merawat nikmat sebaik-baiknya. Salah satu merawat nikmat yang terbaik adalah menjalani pendidikan dengan baik dan benar. Para santri, tekunlah terus belajar, lengkapi keilmuan kalian. Alhamdulillah, baru saja beliau Ki Jazuli bisik-bisik, ada santri, ada keluarga yang semangat ingin mengembangkan kemampuan bahasanya, mengajar kitab kuning, misalkan Fathul Mu'in dengan penjelasan menggunakan bahasa Inggris. Ini luar biasa. Semoga terus akan lahir para penerus generasi agama dan bangsa ini dengan talenta kemampuan yang dibutuhkan di masa yang datang. Kita butuh Indonesia yang tampil di dunia. Bahkan ada satu survei
lembaga survei di Amerika meneliti pada saatnya di tahun 2045 nanti pemimpin bangsa-bangsa ini akan berubah peta dunianya. Menurut mereka, Indonesia yang hari ini ranking kesekian di bawah angka 20-an, maka pada ketika itu sudah masuk angka 10 terbaik, bahkan keempat di bawah negara-negara seperti India. Kenapa India naik rankingnya? Karena ada kemandirian dalam pangan, ada kemandirian dalam kehidupan tatanan sosial dan budaya. Indonesia kenapa bisa bertahan? Indonesia diprediksi bisa bertahan karena ada nilai budaya yang terus dipertahankan, ada agama yang diyakini yang terus dipertahankan. Maka di tahun 2045 yang dibutuhkan adalah ideologi dan watak bangsa yang berciri khas. Ini tentu akan menjadi tantangan bagi kaum santri. Jadilah santri yang siap sedia dalam segala kebutuhan, dalam segala tantangan di masa yang akan datang. Barakallahu fikum wa fi juhdikum. Akhirnya marilah kita teguhkan iman kita, perbaharui keimanan kita. Setiap kali kita merasakan anugerah nikmat, maka wujudkan dengan rasa syukur, dan tidak ada ungkapan rasa syukur yang terbaik kecuali senantiasa jadidu imanakum, memperbaharui keimanan kita semua. Akthiru min qawli la ilaha illallah, bersama la ilaha illallah. Kita niat memperbaharui iman. Jadidu imanakum la ilaha illallah, la ilaha illallah, bersama al-mawjud. Ikuti al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah, al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah, al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah, al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah, kulla yawmin huwa fi shan, la ilaha illallah, al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan, ya qadimal ihsan, kam laka alaina min ihsan, ihsanukal qadim, ya Hannan ya Mannan, ya Rahim ya Rahman, ya Ghafur ya Ghaffar, ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Penghujung acara ini, mari kita ungkapkan rasa terima kasih kita kepada sang muallim
Nabi kita, baginda Nabi Muhammad SAW sebagai guru utama umat manusia. Kita ungkapkan doa yang ketika dibaca akan menyibukkan 70 malaikat untuk mencatat kebaikan-kebaikannya bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna wa anil muslimin Sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna wa anil muslimin Sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna wa anil muslimin Sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma huwa ahluh. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutuplah aib kesalahan umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, hiburlah, bahagiakan umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah kondisi umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sehat afiatkanlah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma hafaz ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jagalah, rawat umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammadin rahmatan ammah ya rabbal alamin. Ya Allah, sayangilah umat baginda Nabi Muhammad dengan rahmat yang luas, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammadin maghfiratan ammah ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad dengan maghfirah yang luas, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammadin farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya Allah, legakanlah, lapangkanlah umat baginda Nabi Muhammad dengan kelegaan, dengan rasa lapang yang segera, wahai Tuhan semesta alam. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul hajat. Semoga pondok pesantren Al-Islah terus jaya membawa kedamaian yang sejati bagi setiap generasi. Semoga pengasuh pondok pesantren Kiai Haji Yazuli Hasan beserta keluarga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala gangguan zahir dan batin, dari setiap mata yang hasud dan dengki, dari setiap hal yang merintangi jalan perjuangannya. Semoga usia beliau dan seluruh keluarga senantiasa menjadi usia yang barakah fi taatillah,
wa fi khidmati ummati Rasulillah, dan semoga para santri ilmunya manfaat barakah, para wali santri rezekinya barakah, dipermudah oleh Allah menjadi orang-orang minasyakirin, dan seluruh masyarakat, seluruh yang hadir tidaklah pulang dari tempat ini kecuali mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah ala ma nawasathu salih ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Al-afwa minkum. Allahumma hdina siratan mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.